Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu Muhammad ya. Amma ba'da. Kepada saudaraku jamaah pengajian PTS dimanapun berada yang berbahagia wa rahimakumullah, pada malam hari ini saya tidak bosan-bosan untuk terus mengajak kepada diri saya dan kepada saudara semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan biqaulina alhamdulillah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kenikmatan yang sangat luar biasa. Di antaranya nikmat iman Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita ini, senantiasa kita dapat terus mensyukurinya, sehingga Allah tambahkan nikmatnya kepada kita. Dan kita digolongkan oleh hamba-hamba Allah, yaitu tergolong kepada hamba Allah yang digolongkan kepada hamba-hamba orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allah tak henti-hentinya semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikut-pengikutnya, dan mudah-mudahan kepada semua kita yang hadir pada malam hari ini, di dunia hingga akhirat kita diakui sebagai umatnya dan sekaligus mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal Amin amin amin. Kepada jamaah saudaraku dimanapun berada, pada malam hari ini saya akan menyampaikan yang ada kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan minggu yang lalu. Karena jamaah kita mungkin sebagian ada yang baru bergabung, mungkin baru 1, 2, atau 3 kali. Jadi saya harapkan yang sudah paham baru 1, 2, atau 3 kali, mudah-mudahan semakin paham, yang kurang paham menjadi lebih paham, dan yang belum sama sekali paham mudah-mudahan dapat memahaminya. Dan malam hari ini saya akan sampaikan dan akan saya bacakan sebuah kitab fikih, ya. Di dalam kitab fikih ini dan akan saya bacakan sebuah kitab fikih. Sampaikan kepada saudaraku sekalian bahwa di dalam syariat Islam ini banyak sekali tata cara agar supaya kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah itu benar-benar sempurna dan sah menurut para ulama dan para rasul, sehingga ibadah kita diterima. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin sampaikan kepada saudaraku dan kepada jamaahku yang pada malam hari ini bergabung dimanapun berada, bahwa terhadap seorang wanita ataupun kaum Hawa itu ada beberapa darah yang dikeluarkan dari kaum Hawa atau kaum wanita. Di dalam kitab fikih Fathul Qoribul Mujib diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim,
Faslun wa yakhruju minal farji salasatu dama'in, damul haidi wa damul nifasi wa damul istihadah. Ada 3 darah yang dikeluarkan dari kemaluan wanita atau dari rahim seorang wanita. Itu ada 3. Yang pertama adalah darah haid. Yang kedua adalah darah nifas. Yang ketiga adalah darah istihadah. Nah, di antara 3 darah ini berbeda. Mungkin darahnya sama, tapi berbeda waktunya. Apa itu darah haid? Apa itu darah nifas? Apa itu darah istihadah? Sebagai kaum muslimah, kaum Hawa yang beragama muslim, tentu ini wajib hukumnya mengetahui dan memahami dari apa yang telah saya sebutkan tadi. Apabila tidak mengetahui dan tidak bisa memahami dengan 3 unsur darah ini, sehingga tidak tahu cara untuk bersuci atau mensucikannya, maka secara otomatis semua ibadah yang ada hubungannya dengan hukum syariah, ibadah syariah, baik itu ibadah yang nyangkut kepada Allah langsung seperti sholat, haji, ya, kemudian membaca Quran, itu bukan saja tidak sah, bahkan itu akan mendapatkan dosa kalau kita tidak mau memahami, sehingga kita tidak paham tentang masalah hukum ini. Nah, baiklah saudaraku, akan saya terangkan satu persatu daripada beberapa darah yang keluar dari rahim atau dari kemaluan seorang wanita. Yang pertama, darah haid. Apa sih darah haid itu? Di dalam kitab ini diterangkan, fal haidu huwal khariju min farjil mar'ati ala sabilis sihhati min ghairi sababil wiladah walaunuhu aswadun. Darah haid adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita pada posisi wanita itu sehat, pada posisi wanita itu tidak melahirkan. Ya. Sekali lagi saya ulangi, darah haid adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita atas posisinya sedang sehat, bukan dalam sebab melahirkan. Nah, inilah dinamakan darah haid. Kenapa? Orang haid itu, perempuan itu sehat, dia nggak sakit, ya, posisinya sehat. Karena kodratnya seorang wanita, maka setiap bulannya untuk wanita sehat dan subur itu adalah mengeluarkan darah. Dan darah itu adalah dari rahim lewat kemaluannya. Nah, disitulah dinamakan darah haid. Nanti perinciannya akan lebih terperinci lagi di bawah. Kemudian di sini bahkan disebutkan juga walaunuhu aswad. Di samping darah haid itu ialah bukan dikeluarkan sebab dia melahirkan, dan warna darah haid itu di sini diterangkan, mungkin Anda sendiri lebih paham, adalah aswad. Itu adalah hitam, berbeda sekali dengan darah ketika kita kena luka pisau atau sejenisnya, itu berbeda. Itu adalah darah haid. Kemudian sekarang darah nifas. Apa sih darah nifas itu?
an-nifasu wal khoriju akibal wilada. Ya. Adapun yang dinamakan darah nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Jadi darah nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Bahkan dalam kitab yang lain disebutkan melahirkan itu sendiri mengeluarkan darah. Dan dalam kitab ini diringkas. Jadi darah wilada kemudian darah nifas itu sama. Bedanya kalau darah wiladah itu adalah darah yang keluar bareng-bareng dengan bayi, ya, ketika melahirkan itu adalah wiladah. Nah, kemudian setelah melahirkan masih keluar darah lagi, itu namanya darah nifas. Kemudian yang ketiga, selain darah haid, darah dan darah nifas, yang nomor 3 adalah istihadah. Apa sih darah istihadah itu? Wal istihadatu huwal khariju fi ghori ayamil haidi. Darah istihadah adalah darah yang keluar di selain darah haid. Saya ulangi, darah istihadah adalah darah yang keluar pada selain darah haid. Nah, kok ada ya di sini diterangkan kalau orang itu haid itu ukurannya biasanya ada yang sehari, 3 hari, mungkin ada 5 hari, ada yang 6 hari, ada yang 7 hari, bahkan ada yang sampai 15 hari. Ketika 15 hari selesai, maka itu termasuk darah, masih darah haid. Tapi kalau lebih daripada 15 hari, kok ke 16 harinya masih ada saja darah yang keluar, itu bukan darah haid. Itu namanya darah istihadah. Apa sih Pak istihadah itu? Darah istihadah itu artinya darah penyakit. Jadi darah yang ada kaitannya dengan penyakit. Loh, kalau haid itu apa? Bukan penyakit, bukan. Ya, kalau haid itu bukan darah penyakit. Itu memang darah kodrat yang Allah tentukan kepada kaum wanita. Yang pada umumnya wanita subur itu keluarnya sebulan sekali. Nah, tergantung tanggalnya atau kebiasaannya. Yang jelas itu dikeluarkan ataupun keluarnya sebulan sekali. Kalau darah istihadah, darah penyakit, itu tidak dimiliki oleh semua wanita. Hanya wanita-wanita yang bermasalah saja mungkin dengan rahimnya ataupun dengan kondisi badannya, itulah dinamakan darah istihadah, darah penyakit yang di luar dari darah haid. Kalau dalam kitab sini terangkan kalau sudah lebih 15 hari belum juga tuntas, maka wajib seorang wanita itu menjalankan sholat. Caranya bagaimana? Nah, kita mandi seperti biasa, umumnya mandi, kita bersihkan. Adapun ketika nanti sudah bersih, ketika menjalankan sholat keluar, maka sholatnya sah dan bisa diteruskan. Seperti itu. Nah, nanti perinciannya ada lagi di bawah. Pada saudaraku, pengajian GPS, rahimakumullah. Nah, sekarang berapa lama? Ya. Jarak atau pada umumnya wanita itu mengeluarkan darah haid. Di sini jelaskan wa aqallul haid yaumun wa lailatun. Sedikit-dikitnya haid, ya, sedikit-dikitnya haid itu adalah sehari
dan semalam. Ya, paling sedikit itu sehari semalam. Nah, sedikit-sedikit. Jadi kalau Anda sudah sehari semalam, kok sudah tidak mengeluarkan darah lagi, ya sudah. Jadi mandi haid, keramas. Nah ya, keramas, saya niat mandi haid wajib karena Allah Ta'ala. Sudah seperti itu aja. Biasa berwudu kemudian menjalankan ibadah sholat. Jadi boleh sholat, boleh puasa, seperti itu. Boleh baca Quran, memegang Quran. Itikaf di masjid juga boleh. Nah, kalau sudah betul-betul suci. Wa aksaruhu, nah ini paling sedikitnya adalah sehari semalam. Wa aksaruhu khamsata asara yauman. Dan paling banyak darah haid itu adalah 15 hari. Paling banyak. Wa ghalibu situ au sabun. Situn au sabun. Dan umumnya orang haid itu adalah 6 hari atau 7 hari pada umumnya. Ini yang tahu ya kaum hawa, ibu atau sampean sendiri semua jamaah. Alhamdulillah saya selama ini belum pernah haid, alhamdulillah. Jadi saya baca keterangan aja. Cuman saya punya istri, saya tanya ya kenyataannya ya sama apa yang diterangkan di dalam kitab ini. Jadi saya ulangi, andai kata Anda sudah sehari semalam kok sudah bersih, sudah nggak keluar lagi, ya sudah. Mandi kemudian menjalankan sholat. Andai kata Anda kok biasanya kok 5 hari belum tuntas, 6 hari belum tunggu sampai betul-betul tuntas. Tuntasnya 8 hari, ya udah 8 hari itu. 9 hari baru bersih, ya 9 hari. 10 hari baru bersih, ya 10 hari baru mandi. Akhirnya baru boleh menjalankan sholat. Kalau 10 hari belum juga masih keluar sampai 15 hari, ya sudah. Nah, 15 hari batasnya sudah, sampai tetap sholat, mandi, kemudian menjalankan sholat sebagaimana biasa. Adapun darah yang keluar dari lebih daripada 15 hari itu, maka dinamakan darah penyakit atau yang kita kenal dalam kitab fikih adalah damul istihadah. Seperti itu. Nah, itu adalah dari bagian darah haid ya. Kemudian yang kedua selain darah haid adalah yaitu darah nifas ya. Wa aqallun nifas lahdotan wa aksaru situna yauman wa ghalibu arba'una yauman. Sedikitnya darah nifas adalah lahdotan. Paling sedikit hanya lahdoh tuh. Bahasa kita nih hanya sekali lah, ibarat sekali keluar lah. Jadi habis melahirkan, kemudian jarak berapa jam ataupun berapa menit terus mengeluarkan sedikit, habis itu bersih. Dan paling banyak darah nifas itu adalah situna yauman, yaitu 60 hari. Nah, andai kata Anda mengeluarkan darah nifas, bukan haid ini, nifas yang habis melahirkan itu, kok sampai 60 hari masih saja keluar, maka Anda sudah bisa mandi dan bisa menjalankan ibadah sholat, puasa dan baca Quran dan lain sebagainya. Kalau sudah 60 hari. Wa ghalibuhu arba'una. Dan pada umumnya darah nifas itu adalah 40 hari. Pada umumnya berapa? 40 hari itu darah nifas. Fathul Qaribul Mujib.
Wa aqallu tuhru bainal haidataini khamsata asra yauman wal hadda li aktsaruhu. Adapun selebih sedikitnya suci, lebih sedikitnya kan suci di antara dua haidat ini, berarti paling sedikit itu masa sucinya khamsata asra yauman. Jadi bagi orang yang haid karena dia punya istihadah, punya penyakit, berarti sucinya dia hanya 15 hari. Karena 15 hari sudah kepotong dengan darah istihadah, berarti dia selama suci itu hanya 15 hari. Nah, seperti itu. Berarti kalau dalam sucinya 15 hari, berarti sholatnya hanya 15 hari dalam sebulan. Kalau dia punya penyakit bermasalah dengan rahimnya, sehingga haidnya sampai 15 hari. Nah, itu sampai diperjelaskan lagi seperti itu. Wal hadda li aksaruhu. Jadi tidak ada had, ini maksudnya tidak ada batas ya yang lebih daripada 15 hari tadi. Jadi ya sudah, andai kata kok sudah 15 hari kok masih keluar aja sudah tetap. Tapi Pak, saya bagaimana 15 hari masih keluar, saya risih, ya sudah. Kita upayakan, kita pakai pampers dan lain sebagainya. Yang penting, ketika mau menjalankan ibadah sholat itu, posisi tidak keluar. Adapun ketika sedang dalam sholat keluar dan lain sebagainya, itu sudah mendapatkan ampunan. Sudah dimaaf oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu memang bukan kehendak kita. Nah, seperti itu ya. Ini ketentuan di dalam kitab fikih. Para saudaraku, jamaah pengajian JTS, rahimakumullah. Nah, di bawah ini diterangkan ya kapan keluarnya darah haid itu dalam usia seperti apa. Itu tergantung pada kesuburan terhadap seorang wanita masing-masing. Yang terendah dalam waktu dia mengeluarkan haid itu adalah 9 tahun. Umur yang terendah itu 9 tahun. Mungkin ini anaknya mungkin subur ya, perempuan ini termasuk tergolong subur atau turunan Arab. Tapi kalau anak saya rata-rata sudah tamat SD umur 12 tahun, rata-rata anak saya 12 umur 13 tahun itu. Jadi tidak sama ya, tidak sama. Wa aqallul hamli, nah itu ukuran orang haid ya. Sekarang ukuran orang hamil. Wa aqallul hamli sittatu ashhur. Yaitu ada yang 6 bulan, wa aksaruhu arba'u sinin, ada yang orang hamil itu 4 tahun, itu Imam Syafi'i. Hanya satu itu aja orang satu dunia yang dalam kandungan 4 tahun. Wa ghalibuhu tis'ata asyhurin, dan pada umumnya orang mengandung itu yaitu tis'ata asyhur berarti 9 bulan. Pada umumnya 9 bulan. Ya, jadi ini hanya yang tertulis ini yang banyak terjadi. Itu 6 bulan, ada yang 7 bulan, 4 tahun ini yang sudah berlaku. Namun kenyataannya ya ada yang 5 bulan juga. Cuman kalau yang 5 bulan itu melahirkan itu biasanya tidak hidup. Ya, biasanya tidak hidup. Yang hidup itu biasanya dari, kalau menurut dalam kitab ini, dari umur 6 bulan, 7 bulan sampai 9 bulan itu biasa yang hidup. Kalau di bawah sittata asyhurin itu
biasanya tidak hidup, meninggal. Nah, itu para saudaraku, jamaah sekalian, jadi darah-darah yang dikeluarkan dari kaum Hawa. Nah, kemudian selanjutnya, sekarang apa saja yang tidak diperbolehkan bagi orang-orang ataupun kaum wanita yang sedang ataupun yang tengah mengalami situasi seperti itu. Apa saja yang tidak diperbolehkan? Mari kita kaji lebih lanjut. Wa yahrumu bil haidi wan nifasi sama niatu asya. Nah, ini perlu Anda catat dan ingat-ingat. Diharamkan. Haram, hukum haram itu dalam kitab fikih yusabu. Yusabu man tarokau wa yu'aqabu man fa'alahu. Dia hukum haram itu dalam kitab fikih disebutkan dia apabila ditinggalkan, kalau haram nih, ditinggalkan mendapat pahala, kalau dijalankan mendapat dosa. Intinya kalau dijalankan mendapat dosa, itu hukumnya haram. Artinya ketika wanita yang mempunyai, yang bermasalah ataupun yang sedang mengalami baik itu haid, nifas ya, yang saya sampaikan tadi, itu ataupun bagi orang yang sedang dalam keadaan hadas besar ya. Jadi itu diharamkan ada sama niatasya, ada 8 perkara yang tidak boleh dilakukan bagi orang yang sedang mempunyai hadas besar seperti haid nifas tersebut. Yang pertama, as-sholatu, jangan sholat. Ya, tidak boleh sholat. Yang kedua, saumu, jangan puasa. Anda sedang haid, sedang nifas, ya, punya hadas besar, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Wa qiraatul Quran, juga tidak boleh membaca Al-Quran. Sampai lagi salat, kemudian sampai hafal surat Yasin, ya, dibaca, itu nggak boleh. Wa masul mushaf, memegang Quran, ya, memegang Quran, atau masul ini bahasanya menyentuh. Anda lagi beres-beres, lagi bersih-bersih, mau lebaran, itu ada Quran di meja, posisi Anda sedang punya hadas besar. Nah, kemudian si Quran itu Anda pegang, ada sentuh, itu tidak boleh. Wa hamluhu, dan membawanya. Ya, nggak boleh. Nah, jadi Anda bisa perintahkan kepada anak Anda yang masih kecil, ya, yang belum balik, atau suaminya perintahkan seperti itu. Apalagi yang tidak diperbolehkan, yang diharapkan wadukhulul masjid, memasuki masjid. Ya, artinya tempat sholat. Itu bisa juga musola, ya, tidak boleh. Tapi kalau tempat sholat yang ada di rumah kita, kamar-kamar musolatan itu boleh. Ini maksudnya tempat sholat-sholat umum. Ya, untuk banyak orang. Kalau umum untuk keluarga kita saja, tempat sholat di rumah enggak. Yang diharamkan lagi watofu dan toab. Toab. Nah, itu haram. Wal wat'u dan wati. Wat'u ini artinya berhubungan suami istri sampai posisi haid ataupun posisi nifas. Itu tidak diperbolehkan. Kemudian wal istimta'u bena surrati warukbati, itu juga tidak diperbolehkan. Anda bermesra-mesraan, ya, ketika Anda sedang haid, nah, itu bermesra-mesraan. Nah, posisi seperti orang yang mau melakukan hubungan suami istri, nah, padahal Anda sedang haid, itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Jamaah sekalian,
rahimakumullah. Di sini ada pengecualian, ya. Wal istimta'u mimma baina surati wa rukbah minal mar'ati ala yuhramu al istimta'u bihima wala bima fauqahuma alal mukhtar fi syarhil muhadzab, di dalam syarah kitab muhadzab. Nah, artinya kalau hanya sekadar bermesraan laki-laki dan perempuan dengan suami istrinya yang tidak melakukan sebagaimana hubungan suami istri, tidak melakukan itu. Kalau hanya bermesraan saja, itu diperbolehkan di dalam kitab Syarah Muhadzab, yaitu karangan Imam Syafi'i. Nah, itu para teman-teman dan jamaah sekalian. Nah, itu adalah dari kelompok orang yang mempunyai hadas besar dari kaum wanita. Nah, kemudian di sini ada kelompok yang diharamkan, ya, bukan saja khusus untuk wanita, namun untuk pria dan wanita, ataupun untuk kaum laki-laki dan kaum perempuan. Ini untuk semua, untuk umum, baik laki-laki maupun perempuan. Apa saja yang tidak diperbolehkan, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau tadi khusus buat perempuan, dan sekarang buat semua, laki-laki maupun perempuan. Wa yahrumu 'alal jinabati khamsata asya. Kalau tadi khusus untuk perempuan, itu ada 8. Kalau ini untuk laki-laki, ya, bagi orang junub, untuk laki-laki, wa yahrumu 'alal junubi, ya, yang khusus laki-laki, dan tentu laki-laki melibatkan perempuan, berarti sama saja laki-laki dan perempuan. Ini ada 5 perkara. Orang yang mempunyai junub. Junub itu orang yang habis Permisi sebentar Pak Ustadz. Ya, silakan. Ya, ini mau ditertibkan terlebih dahulu. Ini sepertinya ada yang suaranya kurang pas ini ya. Mungkin handsetnya kurang pas. Tempatnya Mbak Rati. Jelas suaranya Mbak Rati? Tolong dimute tempatnya Mbak Rati. Diklik garis miringnya ya sampai warnanya menjadi hijau. Halo Mbak Rati. Ya, sepertinya sudah dimute ini Pak Ustadz. Nah, baik teman-teman, waktu dan tempat kita kembalikan lagi ke Bapak Ustadz. Monggo Pak Ustadz. Ya. Pertama, saudaraku jamaah dimanapun berada yang saya hormati wa rahimakumullah. Nah, ini penting sekali untuk kita pahami. Ini yang selanjutnya adalah wa yahrumu 'alal junubi khamsata asya. Diharamkan bagi orang yang mempunyai hadas besar yang disebabkan dari habis berhubungan dengan suami istri, itu namanya junub. Ya, orang yang habis berhubungan dengan suami istri namanya junub. Apa saja yang diharamkan ketika dia telah melakukan persetubuhan dengan suami istri itu? Yang pertama, haram hukumnya sholat. Baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Tidak boleh melakukan itu. Yang kedua, diharamkan wa qiraatul Quran. Membaca Quran. Itu tidak boleh bagi orang yang jinabat. Ya, berarti kalau sholawat boleh. Kalau baca Quran tidak boleh. Wa mashul mushaf. Menyentuh mushaf juga tidak boleh. Atau megang mushaf itu tidak boleh. Wa hamluhu, dan membawanya juga tidak boleh. Kemudian tawaf tidak boleh, berdiam diri di masjid juga tidak boleh. Itu bagi orang yang junub. Nah, orang yang junub ini
itu dikategorikan orang yang mempunyai hadas besar. Sama kategorinya dengan orang yang haid, orang yang nifas, wiladah itu dikategorikan semua itu adalah orang yang mempunyai hadas besar. Itu haram. Ada 5 perkara. Dari untuk kelompok laki-laki ada 5 perkara. Untuk kelompok perempuannya itu yang mempunyai hadas besar itu, khusus untuk perempuan itu ada 8. 8. Ada 8. Nah, untuk laki-lakinya yang berhubungan dengan perempuan itu ya katut, berarti perempuannya ketut, ya laki-lakinya ketut. Itu ada di sini tadi ada berapa? Ada 5. Ini kelompok yang saya sebutkan di atas itu semuanya hadas besar ya. Nah, kalau yang hadas kecil, berapa yang tidak diperbolehkan? Wa yahrumu 'alal muhdisi, kalau hanya hadas kecil saja, ya, yang tidak diperbolehkan itu hanya 3. 1 tawaf, 2 tawaf, yang ketiga menyentuh Qur'anat dan membawa Qur'an. Itu cuma 3 itu aja. Berarti kalau orang yang nggak punya hadas kecil itu kan orang yang nggak punya wudhu aja. Kalau orang yang nggak punya wudhu gimana? Ya, baca Qur'annya boleh, cuman memegang Qur'annya, membawa Qur'an nggak boleh. Orang yang hadas kecil, baca kulhu, dia punya hafalan surat Yasin, surat Baqarah dihafal boleh, karena dia punya hadas kecil aja. Dibaca, dihafal boleh. Yang nggak bolehnya memegang, membawa. Andai kata ada temannya ataupun anaknya, tolong bukakan surat Yasin, saya nggak hafal, dibukakan Yasinnya kemudian dibaca, boleh. Kalau itu nggak punya wudhu, namanya hadas kecil. Tapi kalau orang yang punya hadas besar, dibukakan Quran, dia nggak megang, nggak menyentuh, tapi membaca, itu tidak boleh bagi orang yang mempunyai hadas besar. Jadi harus bisa dipahami mana yang hadas kecil, mana yang hadas besar. Kalau yang hadas kecil itu sebatas tidak punya wudhu, ya, posisinya bukan tidak haid, tidak nifas, tidak junub, ya, tidak habis berhubungan dengan suami istri, maksudnya hanya tidak punya wudhu saja disebabkan dia ngentut, umpamanya itu kan tidak punya wudhu, dia habis pipis, cewek cawi tapi nggak wudhu, nah itu namanya hadas kecil. Habis dia cawi nggak berwudhu, itu namanya hadas kecil. Ini harus bisa membedakan. Jadi kalau yang mempunyai hadas kecil, yang tidak punya wudhu, ya, hadas yang dia punya hadas kecil aja, dia cuma nggak punya wudhu aja, ibaratnya itu cuma 3. Jangan sholat, jangan tawaf, jangan pegang Quran. Ya, jangan sholat, jangan tawaf, jangan pegang Quran. Nah, bagaimana kalau Qur'annya dibaca tapi nggak dipegang? Boleh? Boleh. Loh, katanya tadi nggak boleh. Yang nggak boleh itu orang yang haid, orang yang nifas, orang yang bismillah. Seperti itu. Kemudian orang yang habis kumpul korosing lanang, korosing wedok, balik balik ke Taiwan, balik nang omah, ngolah ngono ki. Dia wis mulai lancar maca Quran, lagi seneng kemudian itu dia itu habis kumpul sama suami, ngono ki, arep mandi ngantri, wis saurenge mandi maca kulhu bismillahirrahmanirrahim, kulhu Allahu ahad, Allahu samad. Itu enggak boleh kalau belum mandi. Nah, khusus bagi orang yang punya hadas besar. Bisa dipahami teman-teman semua? Insya Allah bisa Pak Ustadz. Bisa Pak Ustadz. Alhamdulillah. Sakit Pak. Untuk saat ini sementara saya cukupkan dulu. Saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang lain. Mungkin masih ada yang mau bertanya atau yang kurang paham. Saya persilahkan. Saya break dulu. Saya kembalikan kepada Bapak Imam atau Bapak Lukman. Silakan. Ya, alhamdulillah luar biasa sekali teman-teman pembelajarannya, ya, tausiah yang sudah
disampaikan oleh guru kita semuanya, yaitu Bapak Ustadz, Bapak Haji Sarifuddin Hidayatullah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini menambah pengetahuan kita, menambah wawasan kita, dan kita semakin tekun dalam beribadah, ya, semakin khusyuk dalam beribadah, dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat kita semuanya, jamaah pengajian CTS. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, baik, berikutnya ini acara santai ya. Berikutnya adalah acara mungkin dari para jamaah yang punya pertanyaan-pertanyaan ya seputar agama atau minta doa, dipersilahkan buat teman-teman dan jamaah semuanya. Ya, silahkan teman-teman, mungkin punya pertanyaan atau minta doa, dipersilahkan semuanya ya. Luar biasa, ini ada Mbak Penny ya. Mbak Penny di Taiwan ini ya, Mbak Penny ya. Iya, di Taiwan. Ya, saya di Taiwan. Ya, alhamdulillah. Silahkan Mbak Penny, pertanyaannya bisa disampaikan langsung ke Bapak Ustadz. Pak Imam, atas waktu yang diberikan kepada Penny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ustadz, Pak Lukman, dan Pak Imam. Gini Pak Ustadz, Penny kan dulu kan ya belum paham ya mengenai agama kayak gitu kan. Dulu tuh pernah saya tuh membantu temen, itu kan kita kan sebagai wanita sering haid kayak gitu, apalagi seorang ada kita sebagai pembeli di toko itu kan kita tuh menjual Al-Quran. Otomatis kalau ada yang beli kita harus melayani dengan baik. Dan kita sendiri sebagai wanita kan harus memegang. Nah itu gimana hukumnya Pak Ustadz? Ya, baik. Pertanyaannya sangat luar biasa sekali. Ya, di sini para saudaraku sekalian perlu diketahui, itu tadi bahasa itu perlu dipahami. Bahasanya adalah umum. Di sana tidak dijelaskan bagaimana saya menjual Quran, kemudian ada pembeli yang membeli Quran itu, apa dia itu punya hadas kecil atau hadas besar. Karena hadas kecil juga nggak boleh dipegang, apalagi hadas besar. Nah, makanya sebutnya kan umum. Sebutnya kan umum. Ini ya, saya sampaikan lagi. Wa yahrumu alal muhdisi salah satu asya, ya, as-sholah wa tawab wa mashul mushaf wa hamluhu. Intinya memegang Quran dan membawa Quran. Di sini tidak bicarakan apakah dia memegang Quran di posisi melayani karena dia punya toko, ya, apakah dia membawakan pesanan teman, ya. Karena Quran itu kan di situ nggak diterangkan. Iya. Ya, berarti betul. Tidak boleh, tetap tidak boleh. Hanya saja di sini di dalam syarahnya dijelaskan, ya, wa yahilu hamluhu fi amtiatin. Nih. Wa yahilu hamluhu fi amtiatin. Boleh dan halal, ya, membawa Al-Qur'an, ya, fi amtiatin, berbarengan dalam beberapa barang-barang ataupun benda-benda. Seperti ketika kita di pasar itu membawa tas ataupun sangke, ya. Di sangke itu tentunya di bawahnya ada sayur ataupun ada mie, ada apa, di atasnya mie itu nanti ya ada buku. Nah, kita bawa bersama barang-barang yang di tas itu. Ya, dibawa barang-barang dengan tas. Ya, bahasa barang-barang dengan tas itu, dengan barang-barang mie, berarti kita tidak membawa Quran saja gitu maksudnya. Oh ya. Quran itu dimasukkan di sangke di situ. Posisi kita nggak punya wudu. Ya, posisi kita nggak punya wudu di situ. Tapi Quran itu nggak kita pegang. Ya, diwadai di sangke, di situ kita bawa sangkenya. Ya, teman-teman, kita bawa sangkenya. Sangkenya. Itu boleh. Sangke yang kita itu boleh.
Tapi kalau kita bawa Qur'annya satu aja, melulu kita bawa Qur'an, itu tidak boleh. Kalau mengikuti daripada keterangan kitab ini. Jadi biar gak ribet gimana Pak? Ya biar gak ribet, Anda kalau beli Quran, ya dari rumah ya berwudu dulu. Anda kan sampai di sana kok batal, sampean bawa kresek, ya, bawa kresek, dan kresek itu jangan melulu Quran. Kresek atau sangke itu di situ ada. Jadi kita niatnya itu tidak hanya membawa Quran gitu loh maksudnya. Betul ya, ya. Karena Paham, ada Pak barang Ustadz. itu, jadi kita niatnya itu tidak melulu bawa Quran. Di situ ada benda-benda yang lain. Jadi Qurannya itu hanya istilahnya di atas benda-benda yang lain. Nah, kalau menurut jadi saya kalau mengikuti daripada keterangan ini, wa yahillu hamluhu fi amtiatin. Nah, bahasa ini berarti halal membawa Al-Quran itu bersamaan di dalam benda-benda yang lain, dalam barang-barang yang lain. Nah, seperti itu. Seperti saya juga waktu ketika haji pulangnya itu kan diberi hadiah setiap jamaah itu satu dari kerajaan Arab Saudi, itu Quran Arab Saudi dibawa satu-satu. Saya masukkan ke dalam koper saya. Di koper itu ya ada baju, ada jajanan dan lain sebagainya gitu. Nah, itu boleh. Ya, kita bawa kopernya itu. Jadi nggak melulu kita pegang Qurannya, enggak. Itu boleh. Dan boleh lagi Quran itu dipegang ya, dipegang Quran itu. Kalau tadi yang kita pegang adalah barang-barang ataupun tasnya ataupun sangkainya ya. Yang ini boleh memegang Al-Quran bagi orang yang mempunyai hadas ya. Yang mempunyai hadas di sini hanya hadas kecil loh. Hadas asgor ya, bukan hadas besar ini ya. Ini wa yahrumu alal muhdisi hadas asgor nih, hadas kecil ya. Ini diperbolehkan dia memegang dan membawa Quran di mana Qur'annya itu fi tafsirin aksaro minal Qur'an. Ya. Jadi tafsirnya, tulisannya itu lebih baik tulisan Latin ataupun bahasa Latinnya tulisannya ketimbang tulisan Arabnya yang dari Quran itu. Jadi banyak terjemahnya ketimbang Qurannya. Itu boleh. Seperti kita membawa Yasin. Nah, buku Yasin yang ada terjemahannya itu, ya kita boleh walaupun posisi kita batal wudu. Tapi kalau Yasin yang tidak ada terjemahnya, ya, banyak Yasinnya itu, ya itu nggak boleh sekalipun itu hanya sacuil boleh dikatakan atau satu surat. Nah di situ adalah ada mushaf kandungan Al-Quran. Ya, itu. Terus lagi di sini wa fi tafsiri aksara minal Quran wa fi dananiro wa darohima. Ya, wa haulahu summa nukisa ala kulli minhum Qur'anun. Ya. Nah, boleh lagi memegang Quran ataupun membawa Quran, ya, di mana Quran itu ditulis di uang, nah, jadi hanya potongan-potongan berarti yang ada pada dirham, adapun pada cincin, ya. Khawatim itu berarti cincin. Cincin. Nukisa ala kulli minhuma Qur'anun. Jadi ada dirham, logam, uang logam ataupun cincin, di situ ada kalimat potongan dari bagian Quran. Ya. Itu boleh. Boleh itu nggak apa-apa, walaupun kita batal wudu juga boleh. Walayam yumnaul. Sangat kecil sekali tulisannya. Di sini diterangkan dalam keterangannya, jadi diperbolehkan, artinya tidak dicegah itu berarti diperbolehkan, ya, itu
memegang mushaf ataupun Quran ya yang tadi itu banyak tafsirnya, banyak penjelasannya, banyak tafsirnya, ya, banyak urayanya ketimbang Qurannya, ataupun banyak terjemahnya lah. Berarti Quran, satu Quran itu diterjemahkan semua, itu boleh, namanya Quran terjemah. Posisi kita mempunyai hadas kecil, itu boleh. Ataupun tulisan-tulisan yang ada di papan tulis, di durosatin, karena untuk dibaca, ya, potongan-potongan Quran yang ada di dalam papan tulis, ya, karena untuk dibaca. Buat ta'alamul Quran, dan karena untuk belajar Quran. Seperti Iqra lah kalau kita. Ya, ya Bu Penny. Seperti Iqra. Nah, itu boleh. Itu pun yang diperbolehkan, ingat, hanya orang yang mempunyai hadas kecil. Paham ya? Paham, Pak Jadi Ustaz. kalau mempunyai hadas kecil itu, dia boleh jadi memegang Quran yang ada terjemahnya, ya. Kemudian membaca Iqra, potongan-potongan Quran di Iqra itu boleh, ya. Kemudian yang ada Quran di papan tulis itu dibaca, dipegang papan tulisnya dibaca juga boleh. Itu khusus untuk orang yang hadas kecil. Hadas kecil. Tapi kalau orang yang mempunyai hadas besar, baik itu diare dari haid, mau nifas, mau junub, ya, nah itu tidak diperbolehkan. Paham ya, Bu Penny ya? Paham. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Silakan yang lainnya, Pak Imam, silakan. Silakan teman-teman. Ada Pak Imam. Oh ini ya, ada Bu Suripah ya. Silakan Bu Suripah. Pertanyaannya bisa langsung tanyakan, kita tanya ke Bapak Ustadz ya. Silakan Bu Suripah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustadz. Pak Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Suripah dari Taiwan, mau bertanya ya Pak ya. Nah, seputar perantauan yang tidak bisa melakukan bab sholat ya Pak ya. Misalnya ya, saya itu di perantauan ya, dan waktunya sholat duhur, sholat asar maupun sholat maghrib itu kadang kan terkendala dengan pekerjaan. Apakah nanti saya pulang selama saya di Taiwan, berapa tahun ya lamanya ya, sekitar 9 tahun ya misalnya ya, apakah saya nanti pulang ke Indonesia harus membayar fidyah? Terima kasih Pak Ustadz sebelumnya. Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali nih. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Suripah. Nah, ingat ya para jamaah sekalian, ketika tadi bertanya apakah ketika saya meninggal sholat di Taiwan karena terbentur pekerjaan kemudian setelah pulang berfidyah. Ingat, fidyah itu hanya dilakukan yang berhubungan dengan puasa Ramadan saja. Seperti orang yang sudah tua ketika di bulan Ramadan yang nggak bisa puasa karena saking tuanya nggak bisa puasa, pekerjaan dan lain sebagainya. Bisakah Anda sholat di tengah-tengah kesibukan kerja tadi, di tengah-tengah orang kafir tadi? Kalau Anda bisa sholat, berarti Anda lulus, mendapat ujian dari Allah. Berarti Anda orang yang beriman. Kalau Anda tidak bisa sholat, sholatnya bercampur dengan keluarga waktu di Indonesia saja, ketika dipisah dengan keluarga Anda tidak bisa sholat, berarti Anda belum lulus ujian. Belum dikategorikan orang yang beriman. Karena kata Allah itu, kita hidup di dunia ini diuji sebatas mana kemampuan iman kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu dasarnya. Secara gamblangnya, ketika anak itu di pesantren,
rajin sholat berjamaah, rajin baca Quran, pagi sore baca Quran, namanya di pesantren kan, sholatnya rajin tepat waktu. Bisa nggak setelah dia nanti ketika pulang dari pesantren? Artinya di pesantren dia sholatnya tepat waktu, baca Quran, kemudian dia pulang di rumah, yang ketika di rumah itu ada keluarganya yang nggak sholat, ada keluarga yang baca Quran, bisa nggak dia menerapkan apa yang di pesantren itu? Nah, kalau dia bisa keluar dari pesantren, tetap sholat, tetap baca Quran, ibadah dan lain tepat waktu, maka itu berarti dia benar-benar orang yang beriman. Jadi untuk menunjukkan orang itu ahli ibadah dan tidaknya itu akan dibuktikan ketika dia keluar dari kampung itu atau keluar dari rumah itu. Jadi ketika kita hanya rajin ibadahnya waktu di rumah saja, belum dikategorikan kita ahli ibadah, belum. Yang sebutnya ahli ibadah itu dimanapun dia berada tetap ibadah, tetap sholat. Itu namanya ahli ibadah. Bagaimana Pak? Saya luhur, waktunya sholat. Nah, ingat sholat luhur itu waktunya, kalau dari Indonesia kurang lebihnya jam 12, 5 menit, maju mundurnya, atau 10 menit. Nah, itu sudah masuk waktu sholat. Dan habisnya waktu sholat itu sampai masuk waktu asar. Kalau waktu asar umpamanya jam 3.15 menit umpamanya, atau jam 3.10 menit, atau setengah 4 umpamanya, berarti dari jam 12 ke jam 3 itu ada waktu 3 jam kurang lebihnya. Nah, dalam waktu 3 jam itu dari waktu zuhur ke waktu asar itu pandai-pandai kita. Ya, pandai-pandailah kita menjaga waktu itu. Dan ingat, sholat itu tidak lama. Sholat itu 3 sampai 5 menit saja. Jadi kalau ada waktu dari waktu zuhur sampai ke waktu asar itu umpamanya 3 jam. Nah, apakah kita nggak bisa, bahasa Inggrisnya, menyelipkan waktu 5 menit untuk sholat? Nah, 5 menit itu sholat sudah hebat, itu sudah sholat hebat. Nah, biasanya sholat itu 3 menit sudah selesai sholat zuhur itu. Yang lama itu wiridan. Nggak usah wiridan ini nggak wajib. Yang wajibnya aja kita laksanakan. Nah, seperti itu. Nah, tentu di situ akan ada ujian. Waduh, kalau saya sholat, nanti majikan saya marah. Nah, apakah selama ini sudah ada usaha? Andaikan ketika kita sholat majikan marah, nah, usaha yang kedua tentu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipermudahkan agar supaya kita dapat sholat. Selama kita ada usaha dan kita mohon kepada Allah, usaha yang kuat untuk agar supaya kita dapat ibadah, maka Allah akan kabulkan. Dan disitulah nilai ibadah kita justru lebih besar ketimbang kita ibadah di rumah. Anda di rumah puasa bersama-sama keluarga, semua tangga lingkungan semua puasa, wajar. Ketika Anda puasa di negeri orang dan orang-orang itu tidak pada puasa sampai puasa, maka nilai pahalanya lebih besar. Seperti itu Bu Soribah. Nah, kemudian ketika pulang nanti bagaimana? Sholat-sholat yang ditinggalkan, yang ketinggalan, maka Anda wajib membayar berapa kali sholat yang Anda tinggalkan selama di Taiwan itu. Ketika sudah pulang, yang keteter-keteter itu wajib dibayar. Caranya bagaimana? Ketika Anda habis sholat zuhur, maka Anda sholat zuhur lagi dengan sholat zuhur yang tertinggal. Anda habis sholat asar, Anda sholat asar lagi. Anda habis sholat maghrib, Anda sholat maghrib lagi. Karena maghribnya banyak yang tertinggal, karena asarnya banyak yang ketinggal. Nah, dan seterusnya. Itu cara membayar. Nah, ketika kita sudah berupaya membayar sholat sekian tahun, saya berusaha untuk membayar sholat. Nah, kemudian ajal kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah, karena kita sudah ada niat keinginan yang kuat untuk membayar sholat itu, kemudian belum sampai 9 tahun, baru 4 tahun saya ibaratnya membayar sholat itu, kemudian saya meninggal.
insya Allah sisanya itu sudah diampuni oleh Allah karena ada usaha untuk membayar sholat. Begitu Bu Suripah. Paham? Iya paham Pak. Nah itu ya saya mau tanya lagi Pak. Terus apa Boleh. bedanya orang yang mau meninggalkan sholat? Nah disitulah orang yang mau meninggalkan sholat berapa bulan, berapa hari. Tapi dia itu dibayar dengan fidyah. Kalau ini meninggalkan sholat di perantauan nggak dibayar dengan fidyah, itu apa bedanya Pak? Iya, sekali lagi yang namanya sholat itu nggak bisa dibayar dengan fidyah. Iya, itu kalau orang yang seperti ayah saya ya sebelum meninggal kan ada sholat yang tertinggal ya Pak ya. Terus itu kan bayar fidyah, itu kan meninggal. Dan apa bedanya orang yang meninggal dan apa bedanya orang yang masih hidup meninggal bersama-sama meninggalkan sholat tapi tidak membayar fidyah, itu apa bedanya Pak? Loh gini ya, jadi kalau sholat itu, sekali lagi saya terangkan, saya pernah ya diajak dengan kiai saya, orang itu sakit selama 1 bulan nggak sholat. Iya. Maka saya diajak oleh Pak Yai saya itu ya, ada tetangga saya, maka jamaah bareng-bareng untuk membayar 1 bulan orang yang meninggalkan sholat. Jadi kalau salat itu 1 bulan 1 hari itu 5 waktu, berarti 1 bulan 5 kali 3 150 waktu toh 1 bulan tuh. Sehari semalam 5 waktu, 10 hari 50, 30 hari 150. Lah, jadi undangkanlah saja orang untuk membayar 150 waktu itu, umpamanya orang 10. Nah, jadi kalau umpama ada orang 30, nah, kita undangkan orang 30. Nah, orang 30 tuh membayar sholat berjamaah bareng-bareng dari maghrib, isya, subuh, kemudian duhur, asar. Orang 30 tuh bayar 5 kali sholat, itu sudah selesai. Waktunya kapan? Waktunya nggak dibatasi. Habis sholat isya boleh, habis sholat maghrib boleh, bareng. Habis sholat isya, qomat lagi, berjamaah sholat subuh. Habis sholat subuh, qomat lagi. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ustadz, Pak Lukman, Pak Imam, dan teman-teman semuanya di pengajian CTS. Saya Pipit yang sekarang ada di Taiwan. Saya mau bertanya tentang haram atau najisnya binatang anjing. Bagian apa saja dari binatang tersebut yang dianggap najis dalam agama Islam? Karena gini Pak Ustadz, di tempat majikan saya ini ada anjingnya gitu. Saya khawatir najis tersebut mengenai pakaian saya. Terus saya sholat, takutnya ntar sholatnya nggak absah gitu. Mohon penjelasan dari Pak Ustadz, apa saja yang bisa dianggap najis dari binatang anjing tersebut. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang hebat sekali ini, luar biasa. Nah, jadi yang namanya najis itu ada 3. Yang paling berat itu najis mughaladah. Ada mughaladah, mukhafafah, mutawasithah. Sekarang kita bahas mughaladah aja. Najis mughaladah itu najis yang berat. Itu cuma 2 najis yang berat itu. 1 najisnya anjing, yang kedua najisnya babi. Itu aja yang paling berat. Yang lian enggak, yang lain-lainnya enggak najis. Ya sekarang apa saja yang menyebabkan kita najis dengan anjing itu? Itu baik kita bersentuhan langsung dengan dengan babi, maupun kita terkena kotorannya anjing itu, entah itu pipisnya, entah itu tainya, ya.
atau kita bersentuhan langsung, itu hukumnya najis mughalladah. Artinya bagaimana? Kalau kita nggak sholat sih, ya, sampai posisi nggak sholat, waktu haid ya nggak apa-apa, nggak dibersihkan. Orang sampai nggak sholat kok. Ketika mau sholat aja dibersihkannya. Ketika Anda nggak sholat ya nggak usah gitu. Nah sekarang ketika Anda mau menjalankan sholat, andai kata Anda bersentuhan dengan anjing tadi, ya bersentuhan, maka yang bersentuhan itu saja yang dibersihkan. Yang bersentuhan itu saja. Jadi aturannya kalau zaman dahulu belum ada air yang dari keran, jadi dibasuh 7 kali, salah satu 7 kali itu, baik yang pertamanya dulu lah yang enak ya, dari 7 kali itu yang pertama itu pakai debu, pakai tanah yang kering, tapi tanah itu jangan bekas dipipisi anjing, pakai tanah yang kering. Nah di situ, nah mana yang terkena itu aja, kita gosok dengan tanah itu. Setelah itu kita bilas dengan air 7 kali. Kalau dulu lah, sekarang lu ada keran. Ya udah kita cari tanah yang kiranya suci, si tanah itu yang kering, ya kita itu kita bersihkan yang kena najis itu saja. Habis itu kita bilas dengan sabun, dengan air yang dari keran, ya sudah. Tidak harus kita keramas, tidak. Begitu juga yang terkena terkena kain kita, terkena pakaian kita, ya sama caranya seperti itu. Umpamanya kok nggak ada pasir, nggak ada tanah yang di situ yang suci, umpamanya nggak ada, semua di semen semua. Mungkin kertas juga di situ ada, atau kardus-kardus, kertas-kertas, surat kabar, atau koran-koran bekas itu. Nah, kita bakar, kita kumpulkan debunya, ya udah kita kosokkan yang mana yang kena najis itu aja. Kita siram, tangan kita bersihkan, ya kita siram, kita kasih sabun, siram, selesai. Seperti itu. Kalau yang kena kain, ya sama. Kalau kena kain ya tentu debunya itu yang buat pertama kali kita bersihkan. Pertama kali kita nyuci, kita basahin kainnya itu, ya dalam basahan yang pertama itu kita kasih debu itu tadi. Itu saja sih. Habis itu ya udah kita bilas pakai sabun, pakai air biasa. Selesai. Itu saja. Jadi kalau selama ini momen kita di rumah nggak ada anjing, ada babi, nah inilah waktunya dipraktekkan kan. Selama ini memang saya belum pernah, bersentuhan dengan anjing atau masalah pernah. Tapi ya kalau kita belum melakukan, ya terus kapan syariat Islam ilmu itu mau kita praktekkan kan? Jadi nggak susah, nggak berat, nggak apa-apa. Nggak harus yang kena cuman kaki kita terus sekujur badan kita harus mandi keramas, yang enggak. Boleh. Paham ya Mbak Pipit? Ya, ini sedikit tambahan Pak Ustadz. Seandainya kalau kitanya nggak megang Pak Ustadz, nggak megang anjingnya, tapi kan waktu kita nyapu itu ada bulunya, terus nempel ke baju kita, itu juga termasuk kena najis Pak. Itu baju ya, kita itu, baju saya itu kena najis itu. Yang enggak, cuma sebatas bulu yang kering tuh ya, mudah-mudahan ya enggak lah, dimaafkan, itu dimaaf lah itu. Iya, soalnya saya juga enggak megang gitu, cuma pas nyapu gitu kan ada bulu yang rontok gitu kan Pak Ustadz. Nah iya, itu mah mudarat namanya, yang enggak mudarat itu namanya. Cuma digibasin aja gitu Pak Ustadz. Iya, enggak sejauh itu agama kok menyempitkan temen toh, agama itu menyulitkan temen toh, yang enggak lah. Atau bulu yang nempel di pakaian kita kok saja menyulitkan teman. Agama itu enggak membuat sulit, enggak. Iya. Enggak gitu. Ya, insya Allah paham Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama.
rasa sudah cukup. Mari sebelum kita akhiri, kita baca istighfar bersama. Mudah-mudahan dengan istighfar ini, pembicaraan maupun apapun bentuknya, yang disengaja maupun tidak disengaja, yang kiranya kurang baik, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustaz.